Oke, bentar, Tetapi bentar. janganlah kamu mempergunakan, sabar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Jadi kamu Bukan menganggapnya dosa. ajaran Kristen itu ajaran sesat, gitu ngajarin jahat-jahat. Di mana agama mengajarkan Paulus yang jahat-jahat? Coba. saudara Paulus yang mengatakan itu Agama tadi di itu awal kok. Dinda, tidak ada mengajarkan yang jahat-jahat. Astagfirullahaladzim. Agama itu Astagfirullahaladzim. mengajarkan untuk Paulus kebaikan sendiri. semua. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma dengan orang-orang Kristen yang begitu sangat marah dengan beliau nih ya. Karena apa? Kadang-kadang memang kalau Akhi Zuma ini kadang-kadang ngejek ya. Itu yang bikin mereka ini orang-orang kafir nih kepanasan dan merasa sakit hati gitu ya. Sudah debatnya kalah, diejek, tambah marah. Baik, kamu simin, demikian videonya. Jangan ada yang percaya dengan kelicikan yang dulu. Dulu dia kan jahat. Ya, di mana dia licik? Di mana dia licik? Pada saat dia membunuh, dia tidak licik. Dia datang dengan apa adanya sebagai seorang pembunuh, penjagal. Bukan itu yang dimaksud. Coba Anda baca kemudian secara lengkap 2 Korintus 12 itu. Itu bukan masalah pembunuhan ketika dia menganiaya murid Yesus, enggak. Coba Anda lihat itu baik-baik. Bagaimana kemudian ketika dia kembali ke kota Yerusalem di dalam Kisah para Rasul 21 itu. Apa yang dilakukan? Bertaubat dia. Bertaubat dari mengajarkan orang makan babi. Bertaubat dari mengajarkan orang tidak bersunat. Baca. Iya, dengar dulu. Dikatakan Apa yang saya mau dengarkan? dia katakan dia kelicikan itu. Dia dulu kan jadi hamba Tuhan. Udah, dia tidak tulus dalam pelayanannya, dia licik gitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Tuhan jadi dia berkata, jangan tiru dengan sifat kelicikan dia tadi, supaya kamu tidak dengar. Di mana itu? Coba saudara. Kapan Paulus jadi pengajar sebelum dia menjadi tokoh Kristen? Kapan? Kapan dia pernah mengajar? Setelah dia bertobat, dia jadi pelayan Tuhan. Iya, setelah dia pelayan, dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kapan dia menjerat orang dengan kebohongan? Enggak ada. Selain agama Kristen, enggak pernah dia menjerat orang-orang Yahudi selain dia membunuh. Karena dia dituduh itu licik gitu loh. Bukan dia yang licik setelah Bukan dituduh, bukan dia dituduh licik, dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, berarti kan orang mengatakan dia licik, bukan dia yang licik gitu loh. Gimana sih? Tidak ada kata kamu mengatakan itu penambahan. Itu penambahan Bible. Itu bentar, saya silakan baca. kau cari original teksnya. Enggak, saya baca yang tadi 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, iya, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Ya, tetapi kamu katakan itu. Berarti Kamu katakan itu penambahan. Itu penambahan. Kok penambahan sih? Itu tidak ada dalam original teksnya, Cak Ayu. Kok tidak ada? Tidak ada, itu penambahan. Ayo, siapa yang bisa buka kamera di sini? Ini. Ada? Buka. Kau tunjukkan Alkitab Sabda, saudara. Silakan. Kau buka Alkitab Sabda. Ini. Buka Alkitab Sabda. Enggak, ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan
Ntar, nih, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah Original teksnya Cak Ayu Alkitab Sabda. Itu bahasa itu sudah. Monitor Ustaz. Ustaz Alif. Monitor. Ya. Dinda minta tolong deh Alkitab Sabda biar kita lihat original teksnya. Siap Guru Nda. Oh ini udah ya. Nah, kalau guru saya yang buka kamera ini aman. Yang mana guru? Silakan dibuka. Ya, atau Bang Alif ini? Enggak, ini Guru Nda, ini kan di Alkitab Sabda ini ya. Tapi kita lihat ini pembuktian ketidak-konsistennya penerjemahan. Ini jangankan ke Alkitab Sabda, izin Guru Nda ya, saya tampilkan dulu. Ini ada terjemahan, ada TB, ada TL, terjemahan lama. Di terjemahan lama tidak ada kata kamu katakan. Ini aja udah nggak jujur terjemahannya. Terjemahan lama di sini dikatakan apa, coba kita baca ya. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik, sebab licik, sebab dusta, aku tangkap kamu dengan muslihat. Enggak ada kalimat kamu katakan. Ini enggak ada. Jadi kitabnya teman-teman Kristen itu ditambah dari LAI. Coba. Berterima kasihlah kepada Apologet Islam Indonesia, saudara-saudaraku Kristen. Kami datang menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Jadi mana? Coba Dinda. Nah, Enggak, jadi mana yang benar? Ini kan belum benar. yang benar kembali kepada yang ada teks Yunaninya, enggak ada kalimat, enggak ada kata tambahan kamu katakan tuh enggak ada. Maknanya sama juga. Ya. Kok mananya sama? Sama juga terjemahan juga. Ya. Tapi maknanya sama. Ya, artinya di situ. Aku menjerat engkau dalam tipu daya. Sekarang kamu ingin menjerat saya juga gitu? Hah? Kamu jadi korban, kamu korbannya Paulus. Sekarang kamu jadikan saya juga korban begitu? Masalah generasi. Tidak akan pernah berhasil, kawan. Kau nggak berhasil. Namanya Kau nggak akan terjemahan berhasil, cuma, nggak berhasil. ya. Arti terjemahan itu bisa berbeda amat, tapi maknanya sama. Kau mau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu? Kamu ingin ikuti pendiri agamamu, menjerat Bang Suma dengan tipu daya? Oh nggak bisa. Tunjukkan tidak original teksnya. Tekan. Cuma terjemahan. Udah, Kan kau diam, tutup lubang pantatmu. Diam dulu, Sadai. Lubang pantatmu tutup, pakai Alteco, jangan bersuara. Lanjut. Kita mau menyelamatkan, justru mau menyesatkan dirinya, kan aneh. Mana tuh? Dari mana? Maaf, mic-nya kepencet. Ini loh kata ini. Ini lagi. Ini kata ini. Satu kata ini kenapa di terjemahan jadi ada kamu katakan dengan kelicikanku, padahal nggak ada nih, coba. Satu kata loh padahal ini. Nangis dulu, nangis. Nih, Apa terjemahannya? Coba ya. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Jangan nangis, Kang. Terjemahannya apa? Terjemahannya kelicikanku. Ini terjemahannya nih, Masalah kelicikanku. Tapi kenapa Kita hadir menyelamatkan. di LAI dikatakan ada bunyi kamu katakan dalam kelicikanku. Ini dari mana ceritanya? Nah, ya. Berarti Anda Tembaga. tidak mengetahui. Jadi bukan lembaga. Bukan lembaga itu kan Lain namanya di tempat tembaga. tadi, Juma. Mana tuh tonton lagi nih, Juma. Dengar dulu. Teman-teman kita sepakat ganti namanya, jangan lembaga ya. Ya, pencetak nanti dengar kitabnya kita dulu. ganti menjadi tambaga, beleng-beleng. Loh. Nah, artinya Juma di situ. Nah, penempatan Kau makna kata Juma. ingin menjerat aku dengan tipu dayamu akan gitu. ditempatkan pada tempatnya. Kamu ingin membuat saya Loh. terkena tipu daya lagi. Loh. Kau ingin Kok tipu meneruskan daya? kemudian Kau kau ingin meneruskan cara Paulus menjerat dengan tipu daya. Loh. Nah, dengar Juma ya. Kok penempatan makna kata Juma harus ditempatkan. Di mana artinya asalnya yang sama. ada penambahan kata kamu katakan itu dari mana? Oke, nah gini Juma. Artinya Di mana? Dari mana curinya kata kamu katakan itu dari mana? Bisa ditempatkan kepada kalimat.
Ya, Artinya jaring ada di mana? dasar ular apa yang ada dalam dirimu, kawan? Ular apaan sih itu mah? Ini, ular cerdik. Kan gitu. Ular cerdik. Ular cerdik bisa kita katakan ular Ular yang licik. cerdik. Ular licik. Kan gitu. Jadi itu Itu kita bahas ini Dinda. 2 Korintus Parah, parah. baru. Parah. Itu mana kan gini. Ular yang licik kan gitu. Bisa kita katakan ular yang cerdik kan tidak bisa. Itu cuma mengerti bahasa kata. Gitu. berat. Gitu mah. Saya sih tapi Untuk nangis dia Udahlah, saudara. berat. Misi Nah, gitu misi lah. kami menyelamatkan kalian. Kalau Anda tidak mau Iya, selamat, saya ya udah tanya biarkan. tadi. Tujuannya kita bahas itu apa? 2 Korintus 12 ayat 16. gimana itu jalan Supaya kalian tidak menggaungkan bahwasanya Islam disebarkan dengan 3 kebohongan. Boleh berbohong dalam 3 hal. Lah di agamamu seluruhnya kebohongan. Yang kemarin aja belum Dinda jawab pertanyaanku. Itu. Yang disalibkan itu jangan siapa? Itu belum selesai Islam itu pertanyaan kemarin. kebohongan. Dinda, Apa itu? siapa yang disalibkan itu? Belum selesai kemarin ceritanya. Yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Siapa orangnya? Dia bilang. Ya Yudas, siapa lagi? Di mana dalilnya? Udah saya tanya sama yang lain-lain nggak bisa jawab. Terkutuklah orang. Terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Siapa yang terkutuk? Betul. Yang di atas salib. Siapa yang di atas salib? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang di atas salib. Siapa yang disalib? Orang terkutuk. Betul. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Iya. siapa? Di mana dikutuk oleh dikatakan siapa? Yudas digantikannya? Dikutuk oleh Elohim. Dikutuk oleh Elohim. Nah, yang dikutuk oleh Elohim adalah pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa Jadi yang melakukan menurut maksiat kamu yang Yudas? sepadan dengan hukuman mati? Yudas atau Iya, Yesus? Jadi menurut kamu Yudas? Yudas. Di mana dalilnya? Iyalah, siapa lagi? Di mana? Ulang gigi dalilnya cuma. Ulangan 21 nomor Ada. 22 nomor Di situ nggak ada. 23. Di situ nggak ada dibilang Yudas. Gimana sih? Iya, di mana? Di mana ada Yudas? Di mana? Di Iya. mana? Tapi kamu bilang Yudas yang Di mana disalibkan. tidak ada Yudas? Di mana? Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang kamu hukum melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Nama Yudas itu tidak ada ditulis di situ. Di mana sih? Namanya nubuat itu tidak nyebut nama Cahayu. Orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Jadi kok Yudas? Nah sekarang, oke, sekarang dalam tragedi Yesus dan Yudas, siapa di antara keduanya yang terkutuk? Oke, Yudas. saya jauh cuma ya. Ini. Yudas Yang itu pintar. namanya di mana dia digantikan? Itu loh. Kalau dikatakan terkutuk gimana? Masalah generasi. Masih dosa. Ya sebenarnya Di mana dikatakan dia Yudas? Mana? Di mana? Di mana ini? Ini ya, di mana? Itu kan nubuat, tidak menyebut nama karena itu nubuat. Iya. Tetapi yang duduk dalam perkara itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana tahu kau dia yang disalibkan itu Yudas? Itu yang saya tanya. Itu dalilnya tadi Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Berarti yang tertulis ini harus jadi bukan hanya Yudas, banyak orang terkutuk yang mati di kayu salib. Tapi Banyak, dalam bukan hanya tragedi Yesus Yudas, dalam tragedi Yesus Yudas itu siapa di antara kedua orang ini yang dikutuk? Siapa? lucu ya. ada yang jelas. Lucu, jawabannya berputar-putar itu loh, nggak ada jawabannya. Lu kok berputar-putar?
Kok Mana berputar-putar? ada Yudas dikatakan orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Itu Yudas. kan Makanya nubuat. saya tanya, kalau Sambalus memang itu Yudas yang disalibkan, nubuat. mana dalilnya? Dalilnya mana? Sambalu. Nah. Itu Iya, nubuat. Cahayu. Itu nubuat. Itu nubuat. Nubuat. Itu nubuat. Ramalan. Itu Buat ramalan. dari mana? Ramalan apa ini? Loh, Aduh. kamu ngerti nggak nubuat itu apa? Jadi Apa itu nubuat? Nubuat itu apa? dinubuatkan sama Nubuat itu apa? bentar. Nubuat itu yang nubuat akan itu apa? terjadi di masa depan. Itu Akan terjadi pintar. di masa depan. Berarti yang tertulis di dalam Ulangan 21 itu adalah nubuat yang akan yang terjadi di masa depan. Siapa yang cocok di situ, itulah yang menggenapi. Pertanyaannya, Mana dikatakan Yudas? siapa Gimana? yang Saya- melakukan saya dosa jawab- yang jawab sepadan bergumanya, dengan nah, hukuman saya jawab mati, dulu. Nah, sehingga dia pantas untuk disalibkan? Apakah hanya Itu siapa? Yudas? Yesus atau Yudas? Apakahnya Yudas yang terkutuk pada saat itu? Siapa lagi selain Yudas? Barnabas. Banyak kan? Sebentar. Barnabas, mungkin Barnabas. Hah? Tadi kamu Mungkin bilang Yudas. Barnabas. Tapi kamu Ya bilang tadi siapapun. Yang pasti bukan Yesus. Lucu ente ini. Yudas. Berarti Kan nggak saya pasti. bertanya. Makanya saya bilang yang Saya disalibkan bertanya. Yesus gitu loh. Yang pasti bukan Yesus. Mana dalilnya Yesus yang disalib? Mana dalilnya Yesus Tapi kamu dikutuk? bilang Mana kemarin dalilnya? Yudas, si Faruk oke, bilangnya Nah, saya jawab bergumanya. Karena saya sekarang memberikan udah dua Barnabas lagi. Saya Mana jawab yang dulu karena bagaimana? saya memberikan dua kandidat, Yesus di dan dalam Yudas. Kalau saya memberikan tiga kandidat, Yesus, Yudas, Barnabas, Bom-Bom, berarti tiga kandidat ini salah satunya, tapi bukan Yesus. Aduh. Berarti kalau ada Syarat satu lagi- untuk kalau ada disalib, satu lagi- sabar dulu, Hah? sabar. Syarat Oke. untuk disalib, pertama, melakukan dosa besar. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini terpenuhi nggak untuk Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Udah selesai. Bubar. Rungkatkan. Udah, Nangis, bubar. nangis dulu, nangis, Bubar. nangis. Oke, gimana? Ada jawaban. Gimana? Nggak ada jawaban. Udah selesai. Untuk apa dari lagi garis dilanjut? Untuk apa banyak dilanjut? apologet, Ternyata udah Yesus bertanya, tidak ada Yesus jawaban. tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Udah selesai. Udah bubar. Disalibkan untuk mengenapi firman-Nya, bukan dia Nenekmu kiper, dari mana ilmunya itu? Salib ini, salib. Yang kita bahas salib, bukan Sebelum doktrin, tiada dogma ilmunya, gereja bukan. sudah Yang kita bahas ini salib. salib, Dinda. Gimana kamu? Salib. Yang kita bahas ini salib. Iya. Salib yang kita bahas, bukan yang lain. Nggak bahas salib terus Syarat untuk disalib, pertama melakukan dosa yang besar sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua dikutuk oleh Elohim. Yesus memenuhi kedua syarat ini enggak? Tidak. Ya sudah, bubar. berarti Bubar. kamu bilang salibkan itu Yudas, Bubar. Barnabas. Berarti Mana yang betul. Paulus telah menjerat kalian dengan tipu daya selama ini. Bubar. Di CPI bilang Paulus. Mana yang betul? Bubar. Kok jawabannya Siapapun banyak gitu loh. Bom bisa di situ, bom bisa, Edis juga bisa di situ. Siapapun yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Siapapun. Yang pasti bukan Yesus, karena Yesus Makanya tidak saya memenuhi bilang, syarat. yang terkutuk itu Kenapa banyak, kemudian bukan kalian hanya Yudas. menganggap? Kenapa kalian menganggap kematian Yesus itu adalah jalan keselamatan buat kalian? Karena kalian telah dijerat oleh Paulus. Iya, jadi siapa jadi siapa? Iya. Sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya? Kalau memang bukan Yesus, siapa? Pelaku dosa yang memenuhi syarat. Pertama, Kan Pertama tidak ada adalah, jawaban. dengar. Tidak ada jawaban kan? kan- Gitu. ada. Dengarkan Siapa? saya, dengarkan. Siapa? Oke. Dengarkan. Kamu dengar, oke. Oke. Ada dua syarat tadi kan? Ada dua syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas menerima suap enggak? Iya, terus? Oke, lolos pertama. Lolos syarat pertama. Syarat kedua, apakah orang yang menerima suap dikutuk oleh Elohim? Betul.
Dua-duanya terpenuhi oleh siapa? Yesus atau Yudas? Yudas, Saya Bapak. bilang, tadi saya bilang Yudas atau Barnabas, dua-duanya. Jadi siapa yang betul? Berat saudara, berat. Tidak ada jawaban. Dua-duanya terpenuhi oleh Yudas. Sekarang muncul penyesat yang menipu, yang menjerat dengan tipu daya. Dibalik. Kamu Yang bilang disalib Barnabas Yesus. ya. Kata si PI, Dibalik. Yusuf. Sang penipu yang Mana menjerat betul? dengan tipu daya. Dibalik bahwa yang mati adalah Yesus untuk menyelipkan konsep penebusan dosa. Terjawab bukan? Berat, saudara, berat. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Sementara dua syarat kamu iakan semua untuk Yudas. Kau cari lagi siapa? Coba. Sudah terjawab. beda-beda. Dua syarat ini terpenuhi oleh Yudas. Kata si Ucup, Paulus. Tadi kau bilang lagi Barnabas. Salah dia itu. Salah dia, salah. Karena kenapa? Tidak ada dalilnya. Salah siapa si Ucu itu salah. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya yang dikutuk itu adalah Paulus. Nggak ada kan datanya seperti itu, nggak ada kan? Makanya Tapi yang mana dikatakan datanya? adalah Datanya tidak ada mana? dalilnya. Tidak ada dalilnya Paulus menerima suap. Kalau kami Nggak ada. Yang ada dalilnya menerima suap itu adalah Paulus siapa? Yudas. Udah selesai. Ya, kalau kami jelas yang disalibkan itu Yesus, Roma 5 ayat 8. Kamu siapa yang disalibkan? Ya Roma, Paulus dalam kelicikan. Kau masih mau membawa data dari sang licik. Kau masih mau membawa orang. Loh, aku Semua yang di menjerat Alkitab engkau. itu, Aku saya menjerat anggap benar engkau semua, tidak ada dalam salah. kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kau masih Dia mau pakai? dituduh, Alamak. Dinda dituduh. Sudah ditunjukkan dalil bahwa bukan dituduh, itu ucapan dia sendiri, bukan kamu mengatakan. Tidak ada itu, nggak ada. Ini bukan kamu mengatakan ini? Nah, Ini ular kadal. makanya saya bilang, Ular apa yang ada? yang saya dirimu? bertanya itu tidak ada jawaban. Siapa yang disalibkan tidak ada jawaban. Gitu loh. Tadi yang memenuhi syarat siapa? Yesus Kayak atau Yudas? Yudas. Nah, Terus Yudas udah. mana dalilnya? Itu kau sebutkan. Ya itu kau sebutkan sendiri namanya. Nggak ada di situ dibilang namanya Yudas yang disalibkan. Ya teman-teman, kalian dengar nggak dia sebut nama Yudas tadi? Dengar nggak Yang teman-teman? terkutuk kan, yang terkutuk, yang menerima Yang suap terkutuk itu Yudas. yang memenuhi syarat Yudas. Nah, Yang dikutuk oleh Elohim Yudas. Kalau Yang memang menerima Yudas suap yang Yudas. disalibkan, mana dalilnya? Kalau kami jelas Yesus yang salibkan, ada dalilnya Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menerima suap. Menerima suap. Tidak ada. Yesus orang benar. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus dikutuk? Dikutuk, tidak pernah dikutuk. Dia disalib Tidak pernah. Dia disalibkan untuk membenahi firman-Nya. Coba jawab dulu Dinda. Mate Gak Mija. ada jawaban dia bilang. Aku nanya itu aja gak ada jawaban. Mate Mija. Jelas Di mana? sekali. Siapa pengganti Yesus salibkan siapa menurut kalian? Siapa? Sudah. Aman nih, aman. Bilang Sudah aja aman. gak bisa jawab. Udah selesai. Kita selesaikan pertanyaan yang lain kita bahas. Udah selesai. Kau sudah dijerat dalam tipu daya, susah untuk siuman. Udah. Bisa Kamu jawab sendiri enggak? yang sudah mengakui. Enggak bisa dijawab. saya udah jawab Enggak tadi. bisa. Udah kita lanjut yang lain, pertanyaan lain. Dinda Ardiansa bisa buka kamera. Dinda Ardiansa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semua. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Saya- Gurunda? ya. Saya buka apa? Kalau tidak salah di Matius 27 ya, nomor 5 ya. Coba Alkitab Sabda. Oh ya, siap Gurunda. Benar nggak Saya buka- teman-teman? Saya buka sekarang ya. Ingatkan saya kalau saya clear. Iya. Soal apa itu Gurunda? Benar ya. Yudas yang disalib. Pak Ardi, Ya. Matius sebelum buka, 27. sebelum buka nangis dulu. Nomor 5 kan. Ini parah nih. Oh ya, ini Gurunda. Betul Gurunda, betul. Ada.
Mana? Ada. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan? Ya mana? Jangan berbohong lah. Nih ya, di dalam Matius 27 nomor 5, ini adalah kitabnya orang Kristen, bukan orang Islam. Sepakat? Betul. Coba bacakan. Nah, di dalam sini, di catatannya orang Kristen, catatan full life. Masa catatan Muslim nggak mungkin ya kan? Baca. Jangan Ya, baca. saya baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak Matius berapa? yang telah diruncingkan. Sabar. Matius berapa Mati, sabar dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara Disalibkan. Ini Matius nih Matius 27. Alkitab Sabda kucluk. Alkitab Sabda Mana? kucluk. Jangan bohong. Wah, kucluk kali nih orang. Oh, kali Mbak jadi orang, Mbak. Woi, Longor. Jangan Alkitab bohong. Sabda, woi. Longor, jangan bohong. Ini Matius 27. Aku udah anti rungkat ini. Aku udah anti rungkat ini, Gurunda. Masalah mau rungkat, mau rungkat. Ini Matius 275 nih. Ini. Di mana kata? Di Alkitab Sabda kucluk. Kucluk. Ini Alkitab namanya, bukan sabda-sabda itu. Kucluk. Loh, waduh, ini Mana, bagiannya mana? Gurunda lah ini. Mana? Nangis. Silakan Gurunda. Ini Dinda, Mati dia ini Nina, dijerat dalam tipu daya, jadi susah. Oh ya, 1 Korintus 12:16 ya Gurunda. Iya. 2 Korintus ya? 2 Korintus 12:16. Iya, Aku dua menjerat Korintus, ya. engkau, menjerat Betul. engkau dalam tipu daya kelicikannya. Betul Gurunda. Jadi Tambahan itu yang itu Gurunda. Matius 27 ayat 5 beda isinya. Gimana sih? Loh. Yang saya tunjukkan tadi catatan Bapak gereja, catatan orang-orang Kristen ya kan. Ini loh di bawah ini loh ada catatannya. Kalau ayatnya bunyinya gini, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung itu diri. betul. Nah, di sini kan ada huruf J nih. Ada huruf J kecil nih. Ya, ini kita lihat. Kita lihat. itu? Sabar dulu, santai. Nah, di sini diterangkan di catatan live ini, di catatan full live, ini catatan Bapak gereja orang Kristen sendiri. Orang Kristen mengatakan, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara bisa dibuat-buat Dinda. Kalau ayat Alkitab bisa dibuat-buat. Waduh, Bapak gereja ditolak Gurunda. Parah ini. Menghujat Kristen ini orang. Menghujat ini Gurunda. Ini yang jelas ini Matius 27 nih, Matius 27. Wah, penghujat ini Gurunda, penghujat ini. Penghujat ini Alkitab saya kok. Gimana sih lu? Aduh, Dinda. Gimana lah kamu mau dikasih pelajaran tapi kamu membantah aja terus. Lanjut Udah nggak Gurunda. bisa jawab, ditanya apa nggak bisa jawab. Oke. Gimana sih? Kita selesai ya tema ini ya. Saya masih ada waktu sebentar ya. Nah, Dinda nggak jadi ke Pekanbaru, udah siap? sabar dulu. Sabar dulu. Sudah. Enggak. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Maka dengarkanlah perintahku. Jangan kau menghampiri seorang kerabatnya, yaitu kerabat siapapun di antaramu yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan kau singkapkan kemudian aurat ibumu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu. Jangan kau singkapkan istri dari saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, berdasarkan ajaran Paulus, ajaran imamat ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Jawab. Semua ajarannya di Alkitab berlaku.
Ya. Cayu. Paulus mengatakan Kalau di tidak dalam berlaku, kitab ya Galatia udah, hilangkan 2. aja. Sabar, saudara. Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 2 bahwasanya Berapa tadi ya, Galatia? coba kamu baca. Galatia Galatia 2. 2 nomor 21. Ya. Bentar. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Larangan-larangan tadi ini benar atau tidak menurut saudara? Ini benar dilakukan atau tidak? Jangan melakukan ini, jangan begini. Ini benar tidak? Benar. Lah, kata Paulus apa? Kalau kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Baca baik-baik dulu. Aku tidak menolak Baca. kasih karunia Allah. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu larangan-larangan itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Nah, berarti kematian Kristus sia-sia atau tidak? Sebab kebenaran turun Taurat, maka sia-sialah hukum Taurat. Kematian Kristus. Gimana lah kamu ini? Sebelum Yesus datang, hukum Taurat itu masih berlaku. Udah. Iya. Berat. Berarti setelah Yesus datang, perintah larangan ini jangan ini nggak berlaku lagi kan? Sekarang Yesus mengajarkan kasihlah sama manusia, kasihmu Yang tadi itu masih berlaku hanya atau dua tidak? diminta Tuhan sekarang, Dinda. Yang tadi itu berlaku atau tidak? Yang mana? Yang mana? Ular beludak. Yang tadi itu loh. Yang di imamat, jangan kau singkapkan, Berlaku. jangan kau singkapkan aurat. Itu kan sebelum Yesus datang ke Masih dunia. berlaku. Masih berlaku. Sebelum datang Yesus ke dunia itu, Dinda. Yang sekarang ini, yang kutanya sekarang ini, berlaku atau tidak berlaku lagi? Setelah Yesus datang, udah diganti hanya dua sekarang dua. Berarti ini tidak berlaku lagi. Sekarang kasih mengasihi antara menantu dengan mertua. Cayu. Masuk Sekarang dikasih Tuhan hanya dua, kasih sama manusia. Sekarang kasih mengasihi Ada antara Kristen, laki semua dengan manusia. laki. Dan sekarang kasihilah kasih Tuhan mengasihi antara cewek dengan antara cewek. vertikal dan horizontal. Makanya dilambangkan dengan salib. Sesanya Dinda. kisambalo. Dengar kita ngomong, dengar. Di salib itu. Kalau di horizontal Indonesia, dan memang vertikal. kalau kalian di Indonesia ini, kadang kalian dikelilingi oleh umat Islam yang menjaga hubungan kekerabatan, yang menjaga hubungan mahram, kalian ikut-ikutan. Tapi kalau di luar sana, di tempat kalian mayoritas, tak ada batasan. Itu saling mengasihi satu sama lain. Maksudnya nggak ada batasan gimana, Dinda? Tadi Anda mengatakan larangan-larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Larangan-larangan ini sudah nggak zaman lagi. Iya, sekarang kan nggak berlaku lagi. Berarti kalau sudah tidak berlaku lagi larangan ini, berarti sudah diperbolehkan. Asik, alamak. Pantas aja mereka mengatakan cukup satu istri. Kenapa? Maksudnya di rumah cukup satu, tapi di luar masalah generasi. Bertobatlah, Dinda. Ini parah ini. Ini parah nih, parah. Tenang. Ternyata larangan-larangan ini udah nggak Ini berlaku soalnya yang lagi. ditunggu-tunggu. Ini Kapan parah nih. kamu mengharapkan ini masih berlaku? Maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Ayo, pilih mana? Kalian makanya. bebas melakukan. Tunggu. Horizontal dan Pilih vertikal. mana? Kalian bebas. Tunggu. Kalian Oke. bebas melakukan kemaksiatan sesama jenis atau lawan jenis, atau sia-sia kematian Yesus. Pilih mana?
Yang apa pertanyaannya coba? Kalian bebas, sorry. Kalian bebas melakukan kemaksiatan plus kematian Yesus menghapuskan dosa-dosa kalian. Atau pilih mana? Ini berlaku tapi sia-sia kematian Yesus. Mana yang kalian pilih? Tidak dua-duanya. Bebas nge-seks? Tidak Nggak dua-duanya. bisa. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? Kamu bebas nge-seks dengan siapa saja, tetapi ada Yesus sebagai penebus dosamu, atau kamu tidak bebas nge-seks berdasarkan Imamat 18 dan Yesus tidak sia-sia. Tapi ya oke. Plus jadi 2 lawan 2 ini ceritanya kan. Ya, Kamu bebas nge-seks. Kamu bebas nge-seks, ada Yesus yang mengampuni dosamu. Tetapi kamu tidak bebas nge-seks, Yesus tidak menebus dosamu. Mana kamu pilih? Tidak dua-duanya. Mate mija masalah generasi. Inilah awal kehancuran Ya, tidak agama dua-duanya. Anda. Kalau Ajaran Anda tidak Kristus bisa memilih itu, dua bebas. Kalau Dua di kamu antara udah ajaran berbuat ini. dosa, jangan kamu ulangi lagi, itu dikatakan. Oh, tidak ada itu. Enggak ada. Diulangi lagi. Enggak ada itu, Bang. Udah dikasih Nggak ampunan, ada, diulangi nggak ada. lagi. Kok enggak ada? Itu enggak ada. Itu enggak ada. Kamu bukan hamba lagi. Ngapain kau taat lagi pada aturan? Dinda, kamu percaya enggak saya sahabat dikatakan dalam kitab? Apa? Bukan anak lagi, bukan hamba lagi, tapi sahabatnya Tuhan. Percaya enggak? Iya, saya percaya. Nah itu. Paulus mengatakan itu di dalam Galatia 3, Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba Tuhan, kamu itu adalah anak Tuhan. Sahabat. Ya, tapi Tuhan mana yang punya anak kayak kalian ini yang bebas nge-seks boleh? Di mana kita nggak ada. Loh, ini dalilnya Imamat 18. Jangan kamu membuka, jangan kau mendekati aurat istri ayahmu. Jangan kau mendekati, kan? membuka. Jangan. Nah, ini masih berlaku. Ini masih berlaku. Berlaku. Berarti sia-sia kematian Yesus. Astaga, gimana aku jelaskan biar kamu paham ya? Tadi Galatia 2 nomor 21. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kau baca Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Jadi ini harus kau lepaskan semua. Perintah, larangan-larangan ini harus kau lepaskan supaya boleh, Yesus bermanfaat. boleh semuanya kalau gitu, kamu boleh masih semuanya. mengikuti hukum larangan ini, maka percuma Yesus mati. Apa? Jadi kita boleh melakukan semuanya, jangan ini, jangan Boleh. ini, boleh semua. Boleh. Itulah Boleh. ajaran sesat itu namanya, boleh semua. Boleh kamu lakukan itu. Karena kalau kamu mengharapkan, loh, Paulus yang Gimana mengatakan lah? itu. Gimana Kalau kamu lah masih pembuktianmu mengharapkan gitu? kebenaran. Loh. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka kenapa kamu tidak mau melakukan jangan ini, jangan itu? Kenapa? Karena kamu berharap kebenaran itu ada di situ. Itu perintah Tuhan kan? Perintah Tuhan pasti kebenaran. Nah, karena kalau kamu masih menganggap itu adalah firman Tuhan, maka kamu menganggap itu sebuah kebenaran. Kamu belum paham itu, Dinda. Belajar lagi ya. Harus belajar privat. Biar kamu paham masalah itu. Coba kau baca Galatia 4. Galatia 5 coba kau baca. Oke, apa itu dibilang situ? Coba kau baca ya? Galatia 5 Ayat nomor 4. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu bukan? Iya. Coba kau baca. Udah, ada saya Iya. baca. Nah, coba kau baca. Udah saya baca tadi. Saya tidak dengar, jaringan saya nggak bagus di sini. Waduh. Galatia 5 ayat 4.
Oke. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tadi larangan-larangan tadi itu masih benar menurutmu? Itu maksudnya dibenarkan dari hukum Taurat, Dinda. Makanya saya bilang kamu harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ular apa yang merasuki dirimu? Di situ dalilnya sangat jelas. Ya, kamu akan lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu masih menjalankan yang tadi, berarti kamu munafik. Paulus membebaskan kamu dari segala hal. Di dalam Efesus 5, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Oke, bentar, aku jelaskan. Galatia 5 ayat 4 ini artinya keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia untuk menaati. Bukan dari Taurat. Hukum Taurat. Bukan Ya, dari Taurat betul, yang tadi. betul. Berarti yang tadi kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita hanya mengimani kepada Yesus. Nah, itu yang penting, imani Yesus Tuhan. Rudal dibawa bisa nembak kemana aja. Bukan itu artinya, Dinda. Gimana? Gimana ceritanya? Kamu paham kayak Gimana gitu? ceritanya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala larangan, perintah, ketetapan yang ada di dalamnya. Bentar, Efesus berapa? Termasuk imamat enggak? Efesus 5. Efesus 2 nomor 15. Dua. Bentar. 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Betul kan? Yesus datang itu untuk membatalkan hukum Taurat. Baca terus. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Imamat tadi untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya, dan dengan ini mengadakan damai sejahtera. Gitu loh. Ngerti. Sekarang ngerti. Yang tadi itu masih berlaku enggak atau batal? Yang tadi apa? Yang hukum Taurat. Iya, masih berlaku enggak? Kan ditanya hanya untuk melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya keduanya dijadikan menjadi satu. Jujurlah padaku. Kok bila kau tak mau jujur. Ini parah. Parah ini. Aduh, parah. Masya Allah. Jadi saudara-saudara Kristen di Indonesia itu belum ada seusia 100 tahun mereka eksis. Tapi di barat sana, Bung, sudah 2000 tahun. Coba kau lihat pola kehidupan mereka. Hubungan mereka sesama jenis dan lawan jenis. Baik itu ayah ke anak, anak ke ayah, baik itu saudara dengan saudara, ayah ke ponaan, kemudian dan seterusnya. Anda lihat bagaimana kehidupan seks mereka. Kenapa? Mereka lebih dulu mendapatkan ilmu ini daripada kalian. Kalian tidak bisa mempraktikkan ini leluasa. Kenapa? Kalian dikelilingi oleh umat Islam yang memelihara ajaran mahram. Iya, itu Anda harus akui, saudara. Maksud itu kamu Anda harus akui. Gara-gara ajaran kami jadi baik gitu. Bukan jadi baik kalian itu enggak. Kalian malu-malu melakukan malu-malu mempraktekkan isi Bible di Nusantara ini. Bukan malu-malu. Karena tadi, kalian dikelilingi oleh mayoritas Islam yang memelihara hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan kekerabatan, hubungan aurat. Itu kalian malu. Bukan. Kalau di barat sana, Bung. Gimana? Kalau di barat sana, Bung. Kalau di barat sana, Bung, itu sudah tak ada batasan, Bung. Tak ada batasan berpakaian. Anda pernah lihat kan
di YouTube orang pawai telanjang tanpa satu helai benang pun, laki perempuan tua muda ya kan berjalan. Belum lagi mereka berpesta sesama jenis telanjang bulat, banyak orang di situ. Mereka viralkan. Kenapa? Kan nggak malu Itu lagi. yang Apa kita yang mau jaga, membatasi Dinda, mereka? supaya jangan masuk Nah, ke itu yang kita Indonesia. jaga. Makanya, Iya. makanya tetaplah, Makanya ada makanya agama. Indonesia harus tetap mayoritas, harus mayoritas terus Islam di Bukan, Indonesia. bukan masalah Karena itu. kapan? Itu yang Oh kita iya jelas jaga. dong. Karena Bukan, mereka Ustaz. melakukan karena tidak ada lagi larangan dalam agama mereka. Itu yang kita Mana jaga larangannya supaya lagi? budaya barat itu tidak masuk ke negeri kita. Oh, gitu loh. itu bukan budaya barat. Itu bukan Jadi? budaya barat. Itu adalah budaya yang berdasarkan atas keyakinan mereka. Mereka boleh melakukan apa saja. Ini parah. Karena ini ada parah, Yesus. Oh. Itu bukan Karena ada ajaran Yesus itu, sebagai Dinda. kami. Bukan ajaran. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang membaca tadi. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Betul. Taurat. Hukum Taurat itu mengatur pakaian. Hukum Taurat itu mengatur kekerabatan. Hukum Di Taurat mana itu dia mengatur mengatur seks. pakaian? Di mana? Di mana? Hei, ajaran Kalau orang Yahudi berzina itu ada. bertudung. Janganlah kamu Ajaran berzina bertudung ada. itu ajaran mereka. Ajaran menutupi aurat itu ajaran orang Yahudi. Mereka diajarkan kemudian ketika mereka ingin Tidak. masuk ke bait suci, diajarkan mandi tahir, diajarkan mandi junub, Hukum diajarkan Taurat itu ada berwudu, berapa? diajarkan Coba saya tanya sujud. dulu. Dan Hukum Taurat itu itu ada berapa? tidak lagi diberlakukan oleh Kristen. Kenapa? Hukum Taurat itu ada berapa, Karena Dinda? i- karena karena hukum Taurat itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Iya, saya tanya hukum Itu Taurat bukan ada ajaran berapa? Kristen itu. Larangan-larangan tadi itu sebenarnya bukan berlaku untuk orang Indonesia. Jangan begini, jangan begitu. Itu ajaran untuk orang Yahudi. Sebenarnya tanpa Paulus pun ajaran itu tidak berlaku bagimu. Ini Dinda hukum Tauratnya. Bebas kalian Tidak ada- itu. Tidak ada diajarkan berpakaian di sini, Dinda. Jangan ada Alamak. Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Hormati ibumu, jangan membunuh. Jangan berzina ada. Nih, jangan berzina. Mana tadi ayat ke titah ke-7, Taurat ke-7. Mana dia? Ini. Jangan berzina ada. Bukan pakaian diatur, jangan berzina. Beda. Gitu loh. Makanya Masa saya sih? bilang ini ke-8, ke-9. Jangan mengucap dusta, jangan Saudara. menghinakan sesama rumahmu. Ini hukum Taurat. Saudara. Makanya saya bilang kita jaga budaya kita Indonesia ini supaya jangan budaya barat itu jangan masuk ke negeri kita. Itu saya bilang. Makanya adanya perlu agama, tata kerama, sopan santun. Bukan karena masalah hukum Tauratnya. Hukum Taurat tidak ada mengajarkan berpakaian. Jangan berzina. Siapa iya. bilang? Siapa bilang? Di Hukum situ Taurat jelas itu hanya sekali. ada 10. Jangan kau singkap aurat, artinya pakaian. Di Pakaian mana, Dinda? itu Tidak ada. Di Taurat ini tidak ada. bahkan perintahnya. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan jangan ketoburi ladangmu dengan dua jenis benih. Ini, Dinda. Jangan pakai pakaian dibuat dari dan seterusnya. Itu 10 diatur Taurat. dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Nih, Mereka 10 diatur Tauratnya. cara berpakaian. Cara Jangan berpakaian menyebut aja pada mereka diatur. Ini, Dinda, Jadi nggak dibaca, boleh kau dibaca. singkapkan aurat-aurat dan seterusnya. Ya. Bahkan ada orang di dalam Yahudi pakaian itu sini. dipelihara agar mereka itu menjaga kumisnya, menjaga jenggot-jenggotnya. Orang Yahudi itu dijaga semua. Oke? Bahkan mereka dilarang bertato, jangan kau merusak kulitmu, jangan kau merusak kesucian anak perempuanmu dan seterusnya dan seterusnya. Mereka diajarkan tata krama, diajarkan tentang Dinda, apa yang sama jangan di Islam menjebak gitu patung. loh. Ini titah kedua ini ya, jangan ada pada Allah lain. Itu hukum yang diterima Musa ketika dia kemudian di Gunung Sinai. Tetapi Nah, terus? ketika berbicara mengenai pelanggaran dan aturan-aturan, Nabi Musa itu diperintahkan untuk dia mengajarkan cara-cara hidup baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, tidur dan seterusnya. Itu Tidak ada diajarkan itu. dikatakan dia ini berpakaian. Seluruhnya itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah dibatalkan katanya. Dibatalkan. makanya. Karena Paulus mengatakan bahwa kamu jangan lagi mau diatur ketetapan-ketetapan seperti itu. Kalau kau masih mau diatur, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kau lepas dari kasih karunia.
Begitu saudara-saudara. Jadi yang tadi itu masih berlaku atau sudah berlaku lagi? Kan udah saya Nggak baca berlaku tadi. lagi. Iya, kan udah saya baca. Nggak berlaku lagi kan? Nah, itulah dia. Nah, ini kira-kira Paulus ini benar nggak mengajarkan itu? Kenapa tidak benar? Ya benar lah. Ah, berarti kamu membenarkan ajaran seks bebas kalau begitu. Jelas. Loh, Kalau saya tidak membenarkan itu berarti saya tidak percaya dengan Yesus lah. Kan gitu. lah, ini bukan masalah Yesusnya. Kalau Ya kamu percaya iyalah. kepada Yesus, berarti kau harus melepaskan Karena ajaran seks hukum bebas. Taurat yang 2 itu datang setelah Yesus ada. Kalau saya tidak Saudara, percaya itu, kalau hukum Taurat kau yang 2 itu berarti percaya- saya tidak percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus berdasarkan pengajaran Paulus, kamu harus melepaskan larangan seks bebas tadi. Di mana Harus kau lepaskan dikatakan bisa seks bebas di mana, Dinda? Enggak ada di kitab dikatakan. Itu jelas tadi dikatakan jangan kau singkapkan auratnya ini, jangan kau singkapkan auratnya ini, jangan kau singkapkan auratnya ini. Itu larangan untuk jangan seks bebas. Tapi Paulus mengatakan kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari larangan-larangan itu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Sia-sia kematian Yesus Kristus kalau kamu masih menjaga yang tadi. Dengan kata lain, lu Betul. harus Disuruh melakukan kayak seks gitu, Dinda. bebas karena tak ada lagi perintah. Bukan berarti Karena perintah-perintah bisa Tuhan. melakukan itu. Gimana sih? Siapa bilang? Siapa bilang? Paulus mengatakan kamu Hukum ini Taurat adalah itu orang-orang sekarang ada merdeka. 2. Hei, Cuma saudara, bukan dibolehkan itu berzina. Di mana kita dibolehkan buat zina atau apa tadi? Menginginkan Saudara. perempuan gitu. Enggak ada. saudara, Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 5 nomor 13, Apa dia kata? saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka. Merdeka dari apa? Dari larangan Taurat. Kamu itu orang dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 Itu. ayat berapa tadi, Dinda? Nomor 13. 13. Alamak. Bentar. Saudara-saudara, Nah, kau bacalah itu. kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu Merdeka dari apa? Bentar dulu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paham? Paham kan? Loh, iya paham. Kamu ini adalah orang merdeka. Sabar. Kamu ini Jangan- adalah orang-orang yang merdeka. Iya, Tetapi jangan- janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Betul, Apa kehidupan bukan- dalam dosa itu? Dia bukan berzina diajari itu berdosa. tadi. Ya, Oh, ini tidak kan ada dibilang. lagi dosa di Itu kan dalam diajarkan, di dalam. jangan kita melakukan dosa. Saudara, dengar, Anda pahami baik-baik itu dalilnya. Yang disebut dosa itu adalah melakukan yang tadi itu. Kalau kau melakukan itu, kamu bebas melakukan itu karena kau bukan lagi hamba. Kamu tidak tunduk lagi pada perintah hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Iya, Itu nih. dalilnya tuh. Tetapi janganlah Galatia kamu 5. menggunakan kemerdekaan itu. Iya, Galatia 5 nih. Galatia 5 Apa itu? Ayat berapa tadi? Ayat 13 kan? 13, iya betul. Nih. Bacalah nih. Saudara-saudara, memang Iya, kamu saya telah ngerti. dipanggil untuk Justru merdeka. saya yang ngajarin ente, kok kamu yang balik Tetapi, ngajarin saya. Dengar, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah ya janganlah kamu Karim. mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dalam dosa. Kan sudah diajarkan Kamu jangan pula berbuat yang- dosa. Gimana Loh, sih? dosa Dinda? itu sudah tak ada lagi, Cak Ayu. Iya, astagfirullahaladzim, ya Allah Jadi ya Karim. maksudmu Di jadi maksudnya kita Kristen itu bebas buat dosa Iya. gitu. Lah iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di Kristen itu Agama mana coba? mana? Bentar. Tolong Agama tunjukkan mana yang kepada mengajarkan saya. berbuat dosa? Sabar. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya untuk Kristen larangan Tuhan agar Kristen tidak berzina itu tertulis di mana? Ayo. Bentar. Silakan. Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 20 itu 14. untuk Kristen. Itu untuk Kristen. Iya. Gimana? Saya tunjukkan ayatnya, kamu nggak terima. Aduh, Dinda. Saudara, kalau kamu itu cerdik,
cerdas, pintar, bukan ular beludak. Tadi Paulus mengatakan kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa kau lari ke Taurat? Itu satu. Yang kedua, Taurat itu adalah hukuman, aturan, hukum, bukan hukuman, hukum bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Sementara yang saya tanya adalah untuk Kristen. Yang ketiga, dengar nih. Galatia 5 nomor 13, di situ tidak ada dosa. Oke, bentar. Tetapi bentar, janganlah bentar. kamu mempergunakan, sabar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Jadi kamu bukan menganggap dosa. ajaran Kristen itu ajaran sesat, gitu ngajarin jahat. Di mana agama ngajarin Paulus jahat? saudara Paulus yang mengatakan itu Agama tadi di itu awal kok. Dinda, tidak ada ngajarkan jahat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. mengajarkan untuk Paulus kebaikan sendiri. semua. Udah. Mau agama Kamu apapun istirahat, itu. kamu istirahat, saudara. Kamu istirahat, kamu istirahat. Waduh. Kamu istirahat. Host, diturunkan orang ini. Dia sudah mulai gila. Di mana agama tidak yang mengajarkan kesesatan? Loh, tadi di awal Paulus sudah mengakui kalian dijerat dengan kesesatan. Masih juga. Galatia 5 nomor 13 itu penipuan lembaga kalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan ya layanilah seorang akan lain oleh kasih. Ada nggak kata dosa di situ? Ada nggak yang bisa buka kamera? Dinda Ardiansa. Ada yang bisa buka kamera? Bang Ardi. Masih di jalan, Gurunda, izin. Masih di jalan. Ya. Ustadz Alip, udah sholatnya Ustadz Alip? Oji, Ustadz, Bang Kores, masih Bang ibadah. Kores. Masih ibadah. tidur. Iya. Enggak, Kores monitor. Galatia 5 itu teman-teman, Galatia 5 itu di data 13-nya terjemahannya sebenarnya gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk bebas merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk daging, untuk fisik, untuk sifat kemanusiaan, untuk sifat keduniawian. Tidak ada dosa di situ. Jadi mereka ini orang-orang merdeka. Jadi larangan-larangan tadi itu, itu tadi yang saya katakan, mereka kalau masih mengharapkan larangan itu masih malu-malu melakukan jangan ini, jangan itu. Mereka lepas dari kasih karunia dan sia-sia kematian Yesus Kristus. Mereka ini orang merdeka, teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang merdeka. Mereka orang-orang yang tidak lagi dikenai hukuman, aturan, jangan begini, jangan begono. Kenapa? Karena mereka ini bukan hamba lagi. Mereka sudah menganggap diri mereka ini adalah Tuhan, alias anak Tuhan. Begitu saudara-saudara. Ya, selanjutnya ini ada siapa ini? Al-KTP mau bertanya atau gimana? Al-KTP. Megat. Dibuka mute-nya Bang, Megat. Sulit juga ya kalau kita diskusi sama orang yang sudah dijerat dengan tipu daya. Mempertahankan kebodohan gitu. Bukan kebodohan, mempertahankan untuk menjerat yang lain. Ya, Megat. Mereka mati-matian menipu dirinya sendiri, Gurunda. Iya. Mati-matian mereka. Nanti pas mati, panik mereka. Waktu sekarat panik mereka. Karena mereka nggak tahu bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Dia pikir Itulah kenapa nyaman. Iya, dia pikir nyaman gitu. Mati, nanti lu tahu Tuhan yang benar yang mana. Terbukti nanti di situ. Cuma udah telat waktunya. Nafas lu susah, megap-megap itu berkata-kata. Muslim meninggal dalam senyuman,
Kalian meninggal karena tergagap-gagap. Aduh, minta, ya mak, saya hidup lagi sehari, mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Saya mau mengaku Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, Nabi terakhir. Ya Allah, ya Allah. Nggak bisa, bre. Nggak bisa, bre. Wah, mana Gurunda? Kena, Gurunda kena. Wah, ini roomnya nggak anti rungkat. Anti rungkat, cuma tadi terlalu ini Gurundanya. Anti rungkat ini. Oh. Tapi bisa naik lagi. Yo, ada 222 Mas Novan sama AI KTP. Selamat sore. Pak. Roji patah-patah. Wah, nggak ada yang ngomong. Ya udahlah, gua dakwah dulu. Masih kena kayaknya. Ini dua-dua ini Muslim apa Kristen dua-dua? Woi. Dua-dua. Boleh banget, King Kevin, boleh banget. Muslim apa Kristen, Bang? Islam. Oh, ya ada yang mau disampaikan, Bang? Ya ini Mas siapa ini? Mas apa ini namanya? Novan. Mas Novan. Siapa itu yang digedein kok gelap? Nggak ada. Oh, Mas Novan. Oh, Mas Novan. Amin atas perkataanmu. Semoga Tuhan menutupi mulutmu seperti Yahya. Gua sambut dengan gembira, bre. Demikian tadi yang dimana perdebatan itu berlangsung ya. Dan orang-orang Kristen ini lucu-lucu. Sudah tahu gitu ya. Sudah tahu dari teks asli itu sudah dipaparkan. Bahwasanya tidaklah demikian bunyinya, dan itu tambahan, mereka tetap saja ngotot itu. Padahal dengan jelas dikasih tahu supaya tahu dan supaya pintar. Perihal masalah mau diimani atau tidak itu terserah. Kita hanya memberitahu, tapi mereka tetap tidak mau tahu. Ya, inilah iman buta. Maka ketika jikalau ada seorang pendeta itu khutbah di gerejanya lalu mengutbahkan ayat-ayat yang tertulis di dalam kitabnya itu dengan jujur, saya yakin seyakin-yakinnya itu pasti akan banyak orang-orang Kristen yang jadi jemaatnya itu ya, itu akan kabur dan pada akhirnya meninggalkan kekristenan. Saya yakin sekali. Karena apa? Yang dikatakan kitab suci itu harus murni datang dari Tuhan, bukan terus diubah-ubah, dirombak-rombak ya, terus dibuat-buat sekehendak hati mereka sendiri ya, tidak berdasarkan apa yang menjadi prinsip-prinsip yang dikatakan kitab suci itu gitu. Yang namanya kitab suci itu kan tidak ada campur tangan manusia lah. Ini yang katanya kitab suci tapi dikarang-karang sendiri, dibuat-buat sendiri, ditambah-tambahi sendiri. Lalu di mana letak kesuciannya gitu. Sementara manusia itu kan tidak ada yang suci. Nah, ini yang menjadi sebuah kerancuan di dalam kekristenan itu sendiri. Apabila mana mereka itu mau berpikir, mau menggunakan akal, maka sudah barang tentu mereka pasti akan meninggalkan kekristenan itu sendiri. Karena apa? Tidak mungkin ya mereka akan mengimani sesuatu yang dibuat oleh manusia itu sendiri, kan begitu, dari akal-akalan manusia. Jadi lucu gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Berdosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir